Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam program Nuansa Pagi edisi Selasa 12 November 2002 bersama saya, Yohanes Stefanus. Dan saya, Ines Sujono. Kami akan menemani Anda dengan berbagai laporan aktual dari dalam dan luar negeri. Kita awali Nuansa Pagi dengan lintas laporan pilihan. Tim investigasi gabungan membongkar 6 pipa paralon berisi senjata api dan amunisi yang disembunyikan tersangka bom Bali Amrozi. Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom Bali, Irjen Polisi Made Mangku Pastike mengatakan tersangka pelaku peledakan bom di Kuta Bali Amrozi sebagai murid Abu Bakar Ba'asyir. Tim penasihat hukum Abu Bakar Ba'asyir menganggap dikaitkannya Ba'asyir dengan kasus bom Bali merupakan rekayasa. Aktivitas vulkanik Gunung Papandayan di Desa Sirna Jaya, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat meningkat sejak Senin sore. Ratusan warga diungsikan. Dan pada segmen perbincangan nanti Anda dapat mengikuti perbincangan dengan tema refleksi sebulan pasca tragedi Bali. Kini kita ikuti laporan pilihan selengkapnya dan yang pertama akan disampaikan oleh Yohanes. Silakan. Terima kasih. Tim investigasi gabungan hari Senin berhasil mengangkat 6 pipa paralon berisi senjata api dan amunisi milik tersangka bom Bali Amrozi. Petugas dibantu masyarakat menemukan benda itu pada kedalaman 1 meter di tengah hutan Dadapan, 5 km dari kediaman Amrozi di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Pipa paralon masing-masing berisi senjata api jenis M16, AK-47, dan 2 pistol serta sejumlah amunisi. Di samping itu juga ditemukan baju berompi dan sebuah paspor atas nama Amrozi. Penemuan senjata dan amunisi merupakan pengembangan pemeriksaan atas kamar warga Lamongan berusia 57 tahun, pensiunan polisi hutan yang mengaku pernah melihat Amrozi menanam sesuatu di hutan itu beberapa waktu lalu. Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom Bali, Irjen Polisi Made Mangku Pastike, hari Senin di Denpasar mengatakan tersangka pelaku peledakan bom di Kuta Bali, Amrozi, sebagai murid Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Mangku Pastike, Amrozi diketahui beberapa kali mengikuti pengajian Abu Bakar Ba'asyir, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Mangku Pastike juga mengungkapkan selain mengikuti pengajian Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi mengakui beberapa kali menjemput Ustadz Abu Bakar ke pesantren Al-Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sementara Ustadz Zakaria, pendiri dan pimpinan pesantren Al-Islam, kini ditahan dan diperiksa sebagai saksi kasus Amrozi di Polda Bali. Mengenai keberadaan Jamaah Islamiyah, Pastike memastikan organisasi ini hanya ada di Malaysia. Di Indonesia namanya Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir. Namun Pastike menolak Abu Bakar Ba'asyir sebagai aktor intelektual kasus peledakan bom Bali. Kaitan tersebut masih dalam penyelidikan masih dalam penyidikan tim investigasi. Perlu saya jelaskan ya bahwa Amrozi ini pernah bekerja di Malaysia dan dia adalah salah satu peserta dari pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan salah satu pendiri dari Jamaah Islamiyah di Malaysia. I would like to clarify. Wakil Ketua Tim Pencari Fakta MUI untuk kasus peledakan Bali, Suripto, berpendapat tersangka Amrozi dinilai tidak punya kapasitas yang cukup untuk mampu meledakkan bom sedahsyat di Bali. Menurut Suripto, Amrozi mungkin hanya sebagai agen atau broker yang dikorbankan. Suripto yang juga seorang praktisi intelijen ini mengatakan peledakan bom Bali lebih bersifat pekerjaan kontra intelijen dan hanya mungkin dilakukan oleh kecanggihan intelijen seperti CIA Amerika Serikat, MI6 dari Inggris, dan Mossad dari Israel. Salah satu indikasi pekerjaan kontra intelijen itu, menurut Suripto, tampak dari bahan peledak yang digunakan sangat khusus dan tidak sederhana yang digambarkan penyidik saat ini. Suripto pesimis aparat kepolisian dapat menangkap dalang dan mengungkap kasus peledakan bom Bali 12 Oktober lalu. Artinya pihak intelijen kita sampai tidak bisa mendeteksi atau bisa dikelabui. Dan yang kedua adalah yaitu tadi. Dari segi security, artinya semua personil sangat memperhatikan sekali aspek security. Sehingga satu sama lain itu tidak bisa dengan mudah dibongkar atau ditelusuri siapa pelakunya.